Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin peserta seminar yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan dibahas dalam seminar siang hari ini adalah laporan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Kota Surakarta dengan judul Upaya Meningkatkan Minat Baca Anak Kelas 2 Melalui Media Pembelajaran Digital di SD Negeri Pasar Kliwon. Perkenalkan, nama saya Bella Tunggadewi yang akan bertugas sebagai moderator pada seminar hari ini. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk peserta orientasi P3K Kota Surakarta, Ibu Tukti Linda Mei Larasati Sarjana Pendidikan untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ivanati Hanyawati selaku mentor, dan yang saya hormati para hadirin yang berkenan hadir pada hari ini. Nah, perkenalkanlah, nama saya Tukti Linda Mei Larasati yang akan mempresentasikan mengenai hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dengan judul Rencana Hasil Kerja P3K di SD Negeri Pasar Kliwon Kota Surakarta. Dan saya akan mengambil isu analisis dengan judul Upaya Meningkatkan Minat Baca Anak Kelas 2 Melalui Media Pembelajaran Digital di SD Negeri Pasar Kliwon Kota Surakarta. Pertama-tama saya akan menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan orientasi P3K. Maksud orientasi P3K di sini yaitu 1. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yang artinya kepanjangan berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tujuan orientasi P3K yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Dan yang terakhir, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat orientasi P3K itu tersendiri ada agenda 1, yaitu dimulai dari tanggal 3 September ada kegiatan pembukaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara daring atau online melalui Zoom di SD Negeri Pasar Kliwon Kota Surakarta. Dan agenda kedua yaitu dimulai dari tanggal 9 sampai 29 September 2024, yaitu kegiatannya orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kota Surakarta dengan materi struktur organisasi tenaga atau SOTK OPD pemerintah Kota Surakarta, pendidikan anti korupsi dan manajemen kepegawaian di SD Negeri Pasar Kliwon Kota Surakarta.
Pasar Kliwon juga mempunyai misi, yaitu membimbing siswa untuk melaksanakan ajaran agama, membentuk kepribadian yang mantap dan mandiri, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, mengembangkan bakat dan potensi peserta didik, meningkatkan pengetahuan sesuai dengan wawasan lingkungan. Nah, tujuan SD Negeri Pasar Kliwon yaitu ada tiga jangka, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, di sini saya memaparkan jangka panjang, yaitu 4 tahun ke depan mengenai tujuan SD Negeri Pasar Kliwon. Yang satu, merancang pembelajaran dengan model pembelajaran yang menjadi ciri khas sekolah. Kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki mental pembelajar sejati. Ketiga, membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan selalu peduli sosial dalam toleransi beragama. Keempat, menyusun pembelajaran dengan bahan ajar mandiri untuk meningkatkan kecintaan pada budaya lokal. Kelima, menjalin kerjasama dengan pihak luar, yaitu ada sanggar, perguruan tinggi, dan dunia usaha dan industri untuk melengkapi program sekolah yang memfasilitasi berbagai keragaman potensi, minat, bakat peserta didik. Nah, di sini sanggar yaitu ketika ada ekstrakurikuler hari, nah kita mengambil salah satu pelatihnya itu diambil dari sanggar. Dan perguruan tinggi itu ketika di sini ada PPL atau pengenalan. PPL itu biasanya diambil dari perguruan tinggi. Nah, di sekolah kita itu sudah dilirik dari Universitas Negeri Surakarta. Itu sudah beberapa kali di sini ada PPL yang magang di sini. Kemarin juga ada KM7 yaitu Merdeka Belajar, berfokus mengenai minat baca anak, mengenai literasi, dan dunia usaha dan industri. Kedelapan, membudayakan lingkungan belajar dan karakter inovatif, cepat, tanggap di lingkungan sekolah. 7, membangun budaya dan kultur sekolah yang kompetitif dan positif. Dan yang terakhir, menyediakan fasilitas untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan minat bakat peserta didik. Nah, di sini juga ada tugas pokok P3K, yaitu membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Keempat, melaksanakan analisis hasil ulangan harian. Kelima, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Keenam, mengisi daftar nilai siswa. Ketujuh, melaksanakan kegiatan membimbing atau pengibasan pengetahuan kepada guru daring dalam proses kegiatan belajar mengajar. Membuat alat pelajaran atau alat peraga, menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni, dan mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum. Selanjutnya, melaksanakan tugas tertentu di sekolah. Ini juga ada fungsi P3K di SD Negeri Pasar Kliwon, yaitu fungsi instruksional atau pengajar, membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Kedua, fungsi edukasional atau pendidik, yaitu mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Dan yang ketiga, fungsi manajerial, yaitu sebagai manajer yang bertanggung jawab.
kita bekerja sama dengan Armusda dengan mengadakan perpustakaan ini biasanya dilaksanakan di hari Kamis. Dan rencana kedua yaitu saya memanfaatkan media pembelajaran digital sebagai media pembelajaran yang edukatif. Media pembelajaran digital merupakan media yang sangat menarik untuk kegiatan literasi bagi anak karena dapat menarik minat baca anak melalui aplikasi di dalamnya. Nah, di sini saya biasanya sebelum pembelajaran dimulai, saya setelkan YouTube, saya nyalakan YouTube-nya itu mengenai belajar membaca. Nah, di situ belajarnya membaca itu ada susunan kata. Nah, di situ anak-anak tidak hanya melalui buku tapi juga dari YouTube. Nah, selain YouTube, biasanya saya sarankan kalau di rumah itu tidak hanya bermain game lewat HP itu, tapi juga saya sarankan untuk mendownload aplikasi belajar membaca. Jadi HP-nya itu sangat digunakan, HP-nya itu digunakan tidak hanya untuk main game, tapi juga untuk bisa belajar membaca. Karena di sini mengingat anak-anak itu kalau disuruh membaca lewat buku itu banyak yang bosan. Makanya melalui media digital ini anak-anak bisa mendownload aplikasi belajar membaca dan dari situ minat baca anak itu bisa meningkat. Nah, kesimpulannya, orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 yang dimaksud yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi, sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadikan ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SD Negeri Pasar Kliwon pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Terima kasih, sekian paparan dari saya. Terima kasih untuk pemaparan materi yang telah disampaikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanggapan oleh Ibu Ivana Triharniawati, Sarjana Pendidikan selaku mentor, untuk memberikan tanggapan atas paparan yang telah disampaikan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Alhamdulillah puji syukur hari ini kita dapat melaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada hari ini dengan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Dan semoga semua berjalan dengan baik sampai selesai. Sedikit ya untuk paparan yang disampaikan tadi. Dari paparan yang Anda sampaikan tadi, menurut saya sudah bagus. Paparan yang disampaikan itu jelas, tapi untuk kedepannya saya harap rencana kegiatan yang Anda uraikan, yang Anda sampaikan di depan itu terus berjalan, ya. Jadi tidak terhenti di tengah. Dan kalaupun nanti bisa dengan untuk bisa lebih menambah inovasi. Inovasinya mengenai minat baca siswa yang lebih variatif atau inovatif, atau yang menurut Anda baik untuk peserta didik Anda. Karena yang tahu lingkungan peserta didik kan dengan pribadi. Tapi dari semua paparan sama ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Salah satunya yaitu tadi salah satu kendalanya kan gimana salah satu kekurangan buku bacaan yang kurang menarik, ya. Tapi nanti mungkin bisa Anda kelola seperti dengan membuat poster. Posternya itu dengan buat sendiri atau Anda membuat beli jadi di toko atau bagaimana, atau anak-anak dengan ajak membuat menggambar poster dan warna seperti itu ya. Terus yang kedua,
itu saja kendalanya. Terima kasih. Oke, terima kasih, cukup Bu Putri. Dari saya cukup, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Ivanatri Harniawati Sarjana Pendidikan selaku mentor atas tanggapan yang telah diberikan. Sekian untuk presentasi seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Kota Surakarta dengan judul Upaya Meningkatkan Minat Baca Anak Kelas 2 Melalui Media Pembelajaran Digital di SD Negeri Pasar Priok. Saya selaku moderator